Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Hari ini kita akan membahas seputar kesehatan dan selama beberapa minggu ke depan kita juga masih akan terus membahas seputar kesehatan untuk Anda. Bersama saya Mas Putri, ingat dokter Anda, ingat selalu dokter Anda. Dan pada pagi hari ini kami akan ajak Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio pada hari ini, yaitu adalah Dr. Franky. Halo dokter, apa kabar? Halo, baik. Selain Dr. Franky juga ada Pak Sugianto. Pak Sugianto dan juga Dr. Franky ini berasal dari klinik CMI, betul ya? Dan ini menarik sekali karena kita akan membahas seputar kesehatan untuk Anda. Dan ada 3 kesehatan yang sangat penting atau mungkin penyakit yang saat ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah mengenai penyakit ginjal, ya. Dan kita akan melihat seperti apa testimoni terkait dengan penyakit ginjal ini, terutama keluhan dari para pasien yang mengidap penyakit ginjal. Ya, saya pertama waktu tahun 2008 itu ya saya berobat ke dokter ginjal, makan obat biasa. Tapi ya tahun lalu biasa aja itu, tahun lalu itu udah mulai memburuk. Kreatin saya naik terus dari mulai 2018 ya, Agustus itu tiap bulan kreatin naik terus. Tapi ya dokter juga nggak bisa apa-apa. Terus sampai akhirnya ya sampai tahun 2019 bulan Juli itu naik terus sampai 12 kreatin saya. Saya sampai sesak napas. Sesak napas ya saya masuk rumah sakit. Ya mau nggak mau yang saya hindari itu cuci darah terpaksa dilakukan. Seandainya ada peluang untuk bisa berobat dengan cara lain, gimana Pak? Oh iya, saya itu mengharapkan sekali ya itu untuk berobat yang cara lain gitu. Ya, soalnya ini saya beban juga ya. Habis waktu saya kalau cuci darah itu kan satu kali itu sampai 5 jam ya. Sekarang seminggu 2 kali. Nah, mungkin kalau kurang baik atau memburuk bisa seminggu 3 kali, habis waktunya saya udah. Ya, kita sudah melihat seperti apa testimoni atau mungkin keluhan yang disampaikan oleh salah satu pasien yang mengidap penyakit ginjal begitu. Seperti yang kita tahu bahwa ada beberapa penyakit yang mungkin menjadi momok bagi masyarakat Indonesia saat ini. Misalkan penyakit diabetes, jantung, tapi tidak kita lupakan juga mengenai penyakit ginjal begitu. Mungkin bisa dijelaskan oleh Dr. Franky, sebetulnya penyakit ginjal ini penyakit seperti apa, bahaya seperti apa, dan sebetulnya awal mulanya ini gejala apa yang ditimbulkan gitu? Sebenarnya penyakit ginjal itu tidak berdiri sendiri, tetapi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan seseorang itu terkena penyakit ginjal. Kalau dilihat dari waktu terjadinya suatu penyakit ginjal, ada yang disebut dengan suatu penyakit ginjal akut atau gagal ginjal akut, atau ada juga yang disebut dengan suatu gagal ginjal kronik. Kalau gagal ginjal akut tuh penyebabnya biasanya lebih jelas. Jadi misalnya ada sumbatan, atau ada anemia, atau ada infeksi. Dan itu biasanya setelah faktor pencetusnya itu selesai, maka fungsi ginjal itu akan kembali normal. Lain halnya kalau dengan suatu gagal ginjal kronik. Nah itu biasa prosesnya berlangsung sekian tahun, lama. Prosesnya itu, cukup lama, prosesnya sekian cukup tahun lama. begitu. Ya, dan penyebabnya juga itu rata-rata adalah penyakit-penyakit metabolik. Seperti yang kita ketahui, hipertensi yang tidak terkontrol, diabetes, atau misalnya pemakaian obat-obat tertentu, contoh anti nyeri yang tidak sesuai dengan aturan yang dipakai oleh kedokteran gitu. Okay. Nah, proses itu apabila berlangsung demikian lama, maka akan memperburuk fungsi ginjal, yang akhirnya akan terjadi suatu yang dinamakan suatu gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik. Iya. Artinya memang proses hingga akhirnya seseorang ini mengidap penyakit ginjal prosesnya cukup lama. Apakah ini juga dampak mungkin dari gaya hidup atau ada faktor lain sebetulnya, Betul. Dok? Dari gaya hidup juga sangat berpengaruh karena selain dari penyakit-penyakit metabolik tadi, apakah itu hipertensi atau diabetes, faktor gaya hidup seperti obesitas, itu kurang aktivitas fisik, itu juga sangat mempengaruhi suatu fungsi ginjal. Oke, Gitu. obesitas ya, ini menjadi hal yang menarik karena saat ini gaya hidup masyarakat ya dengan banyaknya mungkin makanan-makanan yang menarik, tapi juga Anda perlu ingat bahwa kesehatan juga ada hal yang utama. Nah di klinik CMI ini tentunya banyak pasien yang mengidap penyakit ginjal yang juga mungkin melakukan pengobatan
di klinik CMI. Pak Sugianto mungkin bisa dijelaskan sejauh ini berapa banyak mungkin pasien yang sering mengeluhkan terkait dengan penyakit ginjal begitu di klinik CMI? Kalau jumlah pastinya mungkin saya nggak bisa sebutkan jumlahnya. Tapi pada dasarnya bahwa memang pasien berpenyakit ginjal ini dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Ya, dan secara kalau kita lihat di data dari yang publish di internet atau dimanapun, kita bisa lihat bahwa data orang yang mengidap gagal ginjal itu nambah terus. Bertambah terus ya. Sejalan juga ya? Karena mungkin manusianya makin banyak juga gitu betul. Tetapi rasio antara pertambahan yang sakit dengan pertambahan penduduk, kayaknya yang sakitnya nambah banyak lebih cepat. Nah, itu yang kita khawatirkan, yang kita takutkan ya. Dan di klinik CMI sendiri sebetulnya apa saja mungkin metode pengobatan yang ditawarkan begitu kepada para pasien apabila memang sudah diketahui mengidap penyakit ginjal? Baik, jadi kalau di klinik CMI prinsip yang utama adalah kita berusaha merevitalisasi organ. Revitalisasi organ, oke. Ya. Kan yang saat ini sudah berada di masyarakat adalah bahwa orang kalau udah kena sakit ginjal ya sudah cuci darah, ya kemudian nanti jelek lagi cuci darah lagi, dan cuci darah lagi, dan itu berjalan terus, gitu kan. Jadi simultan orang kalau udah kena sakit ginjal ya kalau mungkin saya boleh bilang ini kontrak sampai kontrak di dunianya selesai, dia cuci darah terus, itu kan yang pada umumnya, gitu ya. Nah ini harus bisa diperbaiki dengan cara merevitalisasi tubuh. Revitalisasi organnya. Gitu ya. Di klinik CMI kita punya formula Ipnusina yang selama ini sudah terbukti secara empirik bahwa formula Ipnusina dapat merevitalisasi fungsi ginjal. Gitu ya. Dan metode yang digunakan itu tidak invasif. Ya, dan kita bisa berjalan bersama dengan metode pengobatan konvensional. Ya, jadi bukan berarti pada saat ikut program di CMI berarti terapi yang lain stop gitu, enggak. Ya, enggak, tetap bisa jalan bersama-sama. Kalau kita cuci darah itu adalah membersihkan darahnya. Tetapi kalau formula Ipnusina memulihkan fungsi ginjalnya itu. Memulihkan fungsi ginjal, revitalisasi organ tubuh tersebut. Betul. Ya. Ini menarik sekali mengenai Ipnusina ini karena memang ini menjadi salah satu keunggulan juga yang dimiliki oleh klinik CMI begitu. Betul. Ya. Dan kembali lagi ke Dokter Franky, dokter ini kalau membahas mengenai tadi ya ada cuci darah, ini tampaknya menjadi sangat identik begitu dengan penyakit gagal ginjal sebetulnya. Sebetulnya penyakit ginjal ini memang apakah harus metodenya ini dengan cuci darah begitu atau sebetulnya tidak juga begitu kondisinya? Ya, kalau gagal ginjal yang harus cuci darah tuh biasanya gagal ginjal akut yang misalnya racun dalam darahnya tuh udah sangat tinggi dan ginjalnya tidak mampu untuk mengeluarkan racun tersebut, itu bisa untuk cuci darah. Dan biasanya itu bersifat temporer aja. Jadi ketika fungsi ginjalnya udah membaik, itu bisa di stop cuci darahnya. Selanjutnya untuk pada kasus pasien dengan gagal ginjal kronik, nah itu selain daripada cuci darah sebenarnya ada juga yang metode lain yaitu CAPD. Jadi semacam dicuci darah tetapi menggunakan cairan khusus masuk ke dalam tubuh pasien, nanti dikeluarkan. Di mana organ tubuh pasien itu sendiri digunakan sebagai filter untuk menyaring racun racun dalam tubuh untuk keluar. Nah, selanjutnya juga itu kalau pada stadium akhir ada yang kita kenal dengan transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal. Nah, biasanya 3 komponen ini yang kalau dapat kita gunakan untuk mengambil galih fungsi ginjal sebagai fungsi filtrasi. Seperti itu. Jadi tidak selamanya juga orang dengan gagal ginjal kronik itu harus selalu untuk cuci darah, tetapi pada gagal ginjal kronik stadium akhir tuh. Jadi orang dengan gagal ginjal kronik itu juga harus distratifikasi stadiumnya di mana. Oh, dilihat begitu ya? Iya, harus dilihat seberapa parah tuh gangguan fungsi ginjal tersebut. Baru kita akan tentukan oh ini sudah harus misalnya cuci darah atau istilahnya tuh terapi pengganti ginjal gitu. Iya. Kalau dia masih misalnya berapa persen di atas misalnya 30%, kemungkinan masih bisa konservatif. Karena penyebabnya itu kan macam-macam. Jadi tensinya harus tetap dikontrol, harus dikendalikan gula darah.
perbaiki gaya hidup, gitu, sampai dietnya juga diatur, protein dibatasi dan lain sebagainya. Semuanya betul-betul harus terpantau. Semua harus begitu terpantau dan harus benar-benar komprehensif. Oke, baik. Kita masih akan terus membahas mengenai sejumlah penyakit yang perlu mungkin menjadi perhatian dari masyarakat agar kita tetap terus menjaga kesehatan kita, begitu ya. Tetap bersama kami, dokter Anda akan segera kembali usai jeda berikut.